Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara sekalian jamaah Masjid Al-Ikhlas, Komplek Perumahan Alam Indah, Poris Pelawan Indah, Kota Tangerang, Banten, Indonesia. Betul ya? Alhamdulillah lengkap. Alhamdulillah pada malam ini kita masuk malam yang ke-23. Betul. Alhamdulillah malam ganjil. Ini wallahu alam, apakah malam ini Allah turunkan Lailatul Qadar? Wallahu a'lam. Yang penting kita mah standby. Apa itu standby? Musta'id. Kita siap kapan saja Allah mau turunkan itu yang namanya Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan, malam 1000 bulan, kita siap. Setuju? Buktikan ya. Walaupun godaannya Masya Allah ya, terutama godaan ngantuk gitu tuh. Makanya nabung. Tadi siang nabung nggak? Nabung buat ini malam. Nabung tuh, matanya ditabung biar nggak ngantuk. Nah ntar dari jam 12 sampai sahur standby ya, siap, musta'id, siap tempur dengan ngantuk, dengan rasa ogah-ogahan. Untuk apa? Mendapatkan bonus pahala. Berapa? 1000 bulan atau 83 tahun. Masya Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita ambil tema kultum kita, yaitu yang ringan-ringan aja ya. Nah, yang ringan, yang padat, tapi bisa kita amalkan dan kita bisa resapi dalam ya pemahaman kita dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu kisah sebutir kurma. Nah, udah pernah dengar belum? Hah? Belum. Ya. Begini, dalam kitab Hayatus Sahabah ada seorang sahabat, dia melaksanakan haji dan umroh pada waktu musim haji. Dan ketika dia membeli kurma di halaman di Pasar Seng ya, di Pasar Seng, dia beli kurma di Pasar Seng. Nah sahabat itu bernama Ibrahim bin Adhan. Dia seorang ulama besar dari Hijaz. Nah, di mana itu Hijaz? Kalau sekarang itu Hijaz itu di Aljazair kalau nggak salah ya. Nah beliau itu ulama besar. Ketika beliau beli kurma untuk keperluan sehari-hari, itu kurma ada yang jatuh. Beli 2 kilo gitu kan. Nah 2 kilo. Waktu dia milih-milih kurma, itu kurma ada yang terjatuh. Sebutir kurma itu terjatuh. Lalu kurma itu dia kira termasuk yang dia timbang, yang dia beli. Ternyata itu di luar timbangan. Akhirnya tanpa dia sengaja, dia makan sebutir kurma yang jatuh itu. Nah, kurmanya kurma mahal lagi. Kurma apa yang mahal? Kurma, iya, kurmanya yang hitam kecil tuh ya, mahal itu. Kurma ajwa. Pernah makan kurma ajwa? Ilokan yang udah pernah ke Mekah mah ya, apalagi udah naik haji, nggak makan kurma ajwa, kebangetan. Makan tuh kurma Nabi, karena
Kurma Nabi itu, kita makan kurma Nabi itu mengandung kebajikan, mengandung pahala gitu ya. Karena Rasulullah itu suka dengan kurma beliau itu, namanya kurma ajwa gitu. Nah, beliau tuh beli kurma ajwa. Jadi sahabat Ibrahim bin Adhan ini membeli kurma ajwa. Nah, dengan dia pungut atau dia ambil yang kurma yang sebutir kurma ajwa itu, lalu dia langsung makan tanpa bilang ke si pembelinya. Nah, akhirnya dia pulang, setelah dia bayar, dia pulang ke pondokannya. Lalu selesailah musim haji. Karena dia sudah bernazar, setelah selesai haji dia mau ziarah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Nah, naik onta. Kalau dulu belum ada pesawat ya. Kira-kira berapa lama itu naik onta? Dari Mekah Al-Mukarramah, dari Mekah Al-Mukarramah Saudi Arabia ke Palestina. Berapa itu kira-kira kalau naik onta? Berapa lama itu perjalanan? 4 bulan perjalanan. Ontanya kurus lagi, ya geol, ya begitu. Onta kan jalan begitu ya. Kalau kuda bisa cepat, kalau onta ya setengahnya lari kuda gitu kan. Nah, 4 bulan tibalah sahabat yang ulama besar itu yang bernama Ibrahim bin Adhan di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis ya, di Palestina. Setelah beliau sampai di situ, beliau sholat tahiyat masjid. Nah, sambil menunggu waktu sholat fardu, sholat zuhur, beliau berzikir sampai tertidur, sampai setengah sadar gitu. Karena mungkin lelahnya perjalanan ya, jauh gitu kan, 4 bulan di atas onta. Kalau malam ya istirahat dulu, ontanya juga istirahat tidur, ontanya juga siang berangkat, pagi berangkat lagi, malam begitu terus tiap hari sampai tiba. Nah, itu. Kalau sekarang mah dari Mekah, dari Saudi Arabia, dari Jeddah ya, dari Jeddah ke Palestina naik kereta bisa ya, naik mobil bisa, naik pesawat juga bisa sekarang. Nah, ditempuh ya selama 5 jam. Kalau dulu Masya Allah 4 bulan naik onta ya, lewat padang pasir. Nah itu. Nah, singkat cerita, ketika beliau sedang berzikir sambil ngantuk-ngantuk begitu zikirnya, muter-muter tasbih. Nah, beliau mendengar apa? Bisikan, mendengar obrolan 2 malaikat. Ya, kalau orang soleh kan setengah sadar, setengah ya pules gitu kan. Beliau mendengar itu obrolan perbincangan 2 malaikat. Apa perbincangan malaikat itu, 2 malaikat itu? Begini, pada tahun ini jamaah ibadah haji, ya kan? Ibadah haji jamaah yang melaksanakan haji tahun ini, haji dan umroh tahun ini, ya kan? Itu ada yang diterima, ada yang ditolak ibadahnya. Termasuk ini nih yang lagi zikir, yang namanya Ibrahim bin Adhan. Gitu. Padahal dia udah yakin banget itu kan. Dia udah tahu syarat sah rukun haji, udah tahu kaifiat haji, semuanya dia udah kuasai ilmu haji dan umroh. Tapi dia dengar bisikan perbincangan dari malaikat itu begitu. Ya, termasuk ini nih, Ibrahim bin Adhan. Dia ibadah haji dan umrohnya ditolak. Gara-gara apa emangnya dia ditolak? Itu, dia makan sebutir kurma yang tidak halal. Sebutir kurma yang bukan menjadi haknya. Dan dia tidak minta izin kepada si penjual kurma tersebut. Cuma sebutir, Pak. Bu, cuma sebutir. Gara-gara sebutir kurma yang tidak halal dimakan, itu ibadah hajinya itu ditolak. Akhirnya dia tersadar. Jadi Ibrahim bin Adhan itu tersadar. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dia buru-buru, dia berkemas, dia naik onta lagi, dia balik lagi. Dia kiranya dia mau itikaf. Dia berlama-lama di Masjidil Aqsa itu.
Ya mungkin beberapa hari dia mau intikaf. Tapi karena dia baru sampai, dia sholat tahiyat masjid, lalu dia zikir sambil menunggu waktu sholat, waktu fardu ya, sholat fardu. Ketika dia mendengar obrolan dua malaikat itu, ya, dia termasuk jamaah haji orang ya, Ibrahim bin Adhan itu ibadah haji dan umrohnya ditolak gara-gara tadi. Apa tadi? Gara-gara apa? Iya, makan sebutir kurma yang bukan haknya, yang belum dihalalkan oleh si penjual kurma tersebut. Akhirnya dia bergegas, lalu dia naik onta, dia balik lagi ke Mekah, gara-gara sebutir kurma. 4 bulan perjalanan. Ya geol naik onta tuh kan. Sampai begitu, malam istirahat, pagi berangkat lagi, malam begitu terus sampai 4 bulan. Ketika tiba di Mekah, dia cari di Pasar Seng tadi di pojokan Pasar Seng, ya tuang kormanya. Dia cari masih ada nggak ya? Oh ternyata lapaknya itunya, tokonya sama gitu ya, tokonya, tapi orang yang pedagangnya udah beda. Kalau dulu yang dagang orang tua, lah ini sekarang yang dagang anak muda gitu. Lalu dia bertanya, Ibrahim bin Adhan tuh tanya, wahai anak muda, apakah benar ini toko Pak Pulan gitu, toko kurma Pak Pulan? Iya benar. Lalu Anda siapa? Saya anaknya. Oh, kemana ayah saudara? Ayah saya sudah meninggal dunia. Dia nangis itu ya, sedih aja gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi gitu. Terus begini dia cerita bahwa dia pernah makan sebutir kurma yang jatuh dan itu belum dihalalkan oleh bapaknya, oleh ayahnya, karena yang sebutir kurma itu bukan termasuk yang dia beli gitu, yang bukan termasuk dia ditimbang. Dan gara-gara sebutir kurma itu ibadah haji dan umroh saya ditolak gitu. Kok Pak Syekh gitu, Syekh tahu kalau ibadah haji dan umroh saya ditolak? Ya, waktu saya berzikir, dan di tengah saya berzikir, saya mendengar tadi percakapan dua malaikat yang berbincang-bincang bahwa ibadah haji saya ditolak, ibadah umroh saya ditolak gara-gara saya makan sebutir kurma yang bukan menjadi hak saya. Akhirnya apa? Setelah dia tahu ceritanya seperti itu, kisahnya seperti itu, masalahnya seperti itu, lalu dia minta dihalalkan. Wahai anak muda, bisakah kamu mewakili ayahmu yang sudah meninggal untuk menghalalkan sebutir kurma yang sudah menjadi darah daging saya? Ya, saya bisa menghalalkan. Tapi ayah saya punya 10 anak. Iya, kalau orang dulu kan anaknya banyak-banyak ya. Ayah saya punya 10 anak dan tinggalnya jauh-jauh. Jadi tinggalnya ada yang di mana itu ya? Ada yang di Bahrain, ada yang di Jeddah, ada yang jauh-jauh pokoknya. Ada yang di Tunisia, ada yang di Mesir gitu tinggalnya. 10 ahli waris. Ya, jadi termasuk dia jadi ada 10 ya. Nah, tinggal 9 lagi tuh dia minta dihalalkan. Karena itu termasuk ahli waris ayah saya. Akhirnya dia berusaha. Jadi diminta alamatnya dengan seekor onta kesayangannya, lalu dia datangi, silaturahmi satu persatu, ceritanya sama, ya bahwa dia pernah makan sebutir kurma yang belum dihalalkan. Akhirnya apa? Akhirnya itu berapa lama dia minta dihalalkan tuh hanya gara-gara sebutir kurma. Hampir 2 tahun baru kelar. Hampir 2 tahun baru kelar. Dia minta dihalalkan hanya sebutir kurma. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang kita bisa ambil hikmah dari kisah ini? Hati-hati. Ya, ini kita maaf. Kalau berbuka puasa, apa aja dikumpulin, main banyak-banyakan, ya enggak? Maaf nih,
main banyak-banyakan. Padahal belum tentu itu muat di perut kita. Sementara ada yang datang belakangan nggak kebagian. Kita sih kok makan aja gitu. Nah ini hati-hati ya. Jadi jangan sampai ada hak orang lain yang masuk ke dalam perut kita, baik berupa makanan, minuman, pakaian. Karena itu ibadah kita bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita maruk, karena kita serakah dan tidak memberikan hak gitu. Apa hak fakir, miskin dan anak yatim. Nah, kaitannya dengan cerita ini, marilah kita berbagi, dan apapun yang kita makan, kita minum dan kita pakai itu halal, halalan thayyibah, halal dan baik. Hati-hati, itu gara-gara sebutir kurma saja, masya Allah ya, jadi bisa seperti itu, tertolak ibadah haji dan umroh yang dilaksanakan dengan begitu susah payah, begitu banyak pengorbanan. Nah makanya kita ya jaga diri kita dari hal-hal yang tidak halal, dan senantiasa kita mohon kehalalan pada Allah Subhanahu wa taala demi diterimanya amal ibadah kita. Itu saja kultum yang semoga kita bisa amalkan dan menjadi hikmah bagi kehidupan kita sehari-hari. Hadanallah usikum wa nafsi bittaqwallah wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.